Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan proposal TA yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul Faktor-faktor Knowledge Management yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan Universitas Sriwijaya. Kelompok ini yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Alfigo Harenanda, dan yang kedua saya sendiri Muhammad Ega Alif Maro, yang ketiga Ponda Sumantri, dan yang terakhir yang keempat Revanza Anandika. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dunia bisnis modern saat ini telah memasuki era yang disebut Post-Industrial Age atau Information Age menurut Tillman 2008. Era yang ditandai dengan perubahan paradigma dari pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik semata sebagai basis kerja menjadi pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan atau knowledge work. Informasi menjadi sebuah kata kunci penting di era ini. Kumpulan informasi yang tersistemasi dengan baik kemudian akan membentuk sebuah pengetahuan. Pengetahuan inilah yang pada akhirnya menjadi basis penting di dalam jantung bisnis modern saat ini. Pengetahuan yang dimiliki oleh satu organisasi merupakan aset yang sangat berharga menurut Lopez dan kawan-kawan 2011, dan merupakan aset yang tak kasat mata atau intangible asset menurut Goel dan kawan-kawan 2010. Pengetahuan juga merupakan sumber daya internal perusahaan yang paling bernilai, unik, sulit digantikan, dan sulit ditiru menurut Kaplan dan kawan-kawan 2001. Dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan pengetahuan baru, perusahaan dapat menggunakan, memanipulasi, dan mentransformasikan sumber daya lain. Organisasi harus menyadari pentingnya mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya pengetahuan dari individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut sebagai aset organisasi. 4. Pengetahuan, baik yang terkait dengan proses produksi, komunikasi, maupun bidang lainnya terus berkembang seiring berkembangnya organisasi. Pengelolaan pengetahuan sudah berlangsung sejak awal berdirinya sebuah organisasi, menurut Birkinshaw 2001. Namun banyak organisasi bisnis yang belum tahu atau tidak mengetahui adanya potensi knowledge tersembunyi yang dimiliki karyawannya. Riset LP Group 2007 menunjukkan bahwa knowledge dalam organisasi tersimpan dengan struktur 42% di pikiran atau otak karyawan sebagai pengetahuan tacit, 26% dokumen kertas, 20% dokumen elektronik, 12% pengetahuan berbasis elektronik menurut Perpenem RB nomor 14 tahun 2011. Hal ini sangat berhubungan dengan kondisi sumber daya manusia di dalamnya. Seringkali organisasi dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi ini mampu teroptimalkan, berkembang, dan tersebar dengan baik ke seluruh lapisan organisasi menurut kapasitas, tugas, dan fungsinya masing-masing. Menurut Munir 2008. Melalui knowledge management, pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan tetap tinggal dan menjadi aset perusahaan sekalipun secara fisik mereka telah meninggalkan perusahaan. Melalui KM pula organisasi dapat belajar dengan cepat sehingga adaptif terhadap 5 perubahan yang terjadi, meningkatkan legalitas organisasi, dan to keep track of the knows what menurut Awad 2007. Sejarah membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang maju dan dapat bertahan dengan baik dari zaman ke zaman adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengelola pengetahuan yang dimilikinya dengan baik. Hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan sumber daya utama dan memiliki peran penting untuk pencapaian keunggulan kompetitif berkelanjutan. Mengapa pengetahuan bisa membuat keunggulan bersaing mampu bertahan? Kata kuncinya adalah pengetahuan cenderung berharga, langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan, menurut Munir 2008. Lanjut ke poin 1.2, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah faktor personal knowledge, job procedure, learning organization, dan teknologi berpengaruh simultan terhadap kinerja? Yang kedua, apakah faktor personal knowledge, job procedure, learning organization, dan teknologi berpengaruh terhadap parsial kerja? Dan yang ketiga, faktor knowledge management, manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja? Nah, lanjut ke poin 1.3, yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk memperoleh bentuk hubungan kuasalitas secara simultan variabel personal knowledge.
job prosedur, learning organization, dan teknologi terhadap kinerja tenaga kependidikan. Yang kedua, untuk memperoleh bentuk hubungan kausalitas secara parsial variabel personal knowledge, job prosedur, learning organization, dan teknologi kinerja kependidikan. Dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh variabel yang memiliki hubungan kausalitas dominan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Menurut penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi yang pertama, manfaat teoretik. Penelitian ini berdasarkan atas kajian teori yang telah ada sehingga memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya knowledge management. Penelitian ini juga berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pengembangan replikasi penelitian lebih lanjut. Manfaat untuk praktis yaitu yang pertama, bagi institusi. Penelitian ini merupakan masukan dan evaluasi bagi organisasi berkaitan dengan knowledge management dan kinerja tenaga kependidikan sehingga dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan organisasi. Yang kedua, bagi tenaga kependidikan. Penelitian ini merupakan masukan dan bahan evaluasi bagi pegawai berkaitan dengan knowledge management dan kinerja sehingga dapat lebih bermanfaat dan dalam implementasi tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, bagi peneliti, penelitian ini dapat memperjelas dan memperdalam konsep-konsep serta pola hubungan antara knowledge management dan kinerja pegawai sehingga peneliti akan lebih memahami keterkaitannya antara teori dan praktek. Lanjut, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas faktor-faktor knowledge management yang berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan atau pegawai administrasi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. 2.1.1 yaitu konsep knowledge. Pertama, konsep knowledge pengetahuan menurut Militer dan Morris tahun 1999. Dapat dilihat gambar ini. Pengetahuan berasal dari perspektif dalam pikiran dan tubuh individu. Sangat penting untuk konsep pengetahuan adalah mengetahui atau knowing. Knowing dan learning menangkap aspek dinamis dari pengetahuan. Knower, orang yang mengetahui, dapat dikatakan proses actionable knowledge. Miller dan Morris 1999 menunjukkan bahwa pengetahuan diperoleh ketika teori, informasi, dan pengalaman diintegrasikan. Konsep pengetahuan menurut Ho, Ichio, dan Nonaka 2002. Gagasan yang mendasari pengertian mengenai pengetahuan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan merupakan justified true belief. Seorang individu membenarkan justifies kebenaran atas kepercayaannya berdasarkan observasinya mengenai dunia. Jadi bila seorang menciptakan pengetahuan, ia menciptakan pemahaman atas suatu situasi baru dengan cara berpegang kepada kepercayaan yang telah dibenarkan. Dalam definisi ini, pengetahuan merupakan konstruksi dari kenyataan dibandingkan sesuatu yang benar secara abstrak. Penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan atau ditiru. Penciptaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan di mana perasaan atau sistem kepercayaan itu bisa tidak disadari. Yang kedua, pengetahuan merupakan sesuatu eksplisit sekaligus terbatinkan atau tacit. Beberapa pengetahuan dapat dituliskan di kertas, diformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat atau diekspresikan dalam bentuk gambar. Namun ada pula pengetahuan yang terkait erat dengan perasaan, keterampilan dan bentuk bahasa utuh, persepsi pribadi, pengalaman fisik, petunjuk praktis dan institusi. Pengetahuan terbatinkan seperti itu sulit sekali digambarkan pada orang lain. Mengenali nilai dari pengetahuan terbatinkan dapat memahami bagaimana menggunakannya merupakan tantangan utama organisasi yang ingin terus menciptakan pengetahuan. Yang ketiga, penciptaan pengetahuan secara efektif tergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut. Berupa ruang bersama yang dapat memicu hubungan-hubungan yang muncul dalam konteks organisasional berupa fisik, maya, mental, atau ketiganya. Pengetahuan bersifat dinamis, rasional berdasarkan tindakan manusia. Jadi, mana tadi?
Sedangkan dari sudut pandang organisasi, menurut Wernick 1996, knowledge management terdiri atas aktivitas organisasi untuk memperoleh pengetahuan dari pengalaman organisasi, kebijakan, dan dari pengalaman satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas tersebut dilakukan oleh perpaduan teknologi, struktur organisasi, dan strategi berbasis kognisi atau cognitive based strategies untuk mendapatkan pengetahuan dan menciptakan pengetahuan baru dengan cara meningkatkan sistem kognisi dalam penyimpanan dan pemahaman pengetahuan untuk belajar, memecahkan masalah dalam mengambil keputusan. Lanjut ke 2.2.2 yaitu tahapan dan level dari Knowledge Management System atau disingkat KMS. Menurut Mionane dan Turner 2009, ada 5 tahapan dari pengembangan dan implementasi KMS. Antara lain yang pertama yaitu level 1. Pada level ini, dasar dari KM sudah mulai dimengerti. Perbedaan antara KM dengan Information Management sudah mulai dimengerti dengan jelas oleh beberapa divisi di perusahaan. Selain itu, keuntungan potensial yang bisa didapatkan dari KM mulai dibahas dan menjadi perhatian perusahaan. Pada level ini, belum ada standar pengukuran dan metrik yang digunakan. Lanjut level 2. Pada level ini, program KM sudah mulai dijalankan secara resmi. Dukungan-dukungan dari divisi-divisi dan unit kerja di dalam perusahaan sudah mulai terlihat. Dan mulai dari KM sudah ditetapkan kegiatan-kegiatan untuk eksplorasi knowledge setelah mendapatkan dukungan dari perusahaan dan mulai aktif dipromosikan kepada para staf di perusahaan. Pada level ini, struktur dari knowledge yang ada di dalam perusahaan sudah mulai terbentuk dengan harapan akan adanya knowledge baru yang masuk ke dalam repository knowledge perusahaan. Pada level 2 ini berupa metrik. Beberapa metrik pengukuran kuantitatif mulai digunakan untuk mengawal implementasi KM lebih lanjut dalam perusahaan. Level 3 pada level ini personil dari tim KM sudah ditetapkan dan dana sudah dialokasikan untuk menjalankan proyek KM. Pada level ini, aktivitas dari pengumpulan knowledge sudah memasuki tahapan knowledge innovation. Dengan knowledge innovation, perusahaan mengakomodasikan ide dan knowledge baru, asimilasi dan knowledge yang ada di perusahaan, dan penciptaan inovasi-inovasi baru yang membantu perusahaan untuk pembuatan produk dengan jelas yang baru dan inovatif. Pada level 3 ini, metrik pengukuran yang hampir semuanya adalah kualitatif, ditambah beberapa metrik pengukuran kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari implementasi knowledge management. Level 4, pada level ini KM sudah menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan. Knowledge dissemination mulai dilaksanakan dan dipromosikan secara aktif di perusahaan. Fokus dari knowledge dissemination ini adalah membangun strategi untuk menyebarkan knowledge yang tersimpan di dalam perusahaan dan bagaimana cara mengubah explicit knowledge yang tersimpan di dalam perusahaan menjadi tacit knowledge para staf di perusahaan. Hasil utama yang diharapkan dari level 4 ini adalah kinerja KM ditinjau dari sisi keekonomisiannya telah mencapai bahkan melebihi ekspektasi perusahaan. Gabungan antara metrik pengukuran kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam level ini untuk mengukur aktivitas dan efisiensi dari implementasi knowledge management yang menjadi bahan pertimbangan untuk arah perusahaan ke depannya. Untuk level 5, lanjut ke poin 2.2.3, tahapan implementasi KM. Berikut tahapan dalam sebuah implementasi KM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan organisasi assessment. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan strategi KM. Yang ketiga, tahapan perencanaan implementasi. Yang keempat, tahapan pilot study. Yang terakhir, tahapan implementasi. Yang keenam, tahapan evaluasi. 2.2.4, fungsi knowledge management. Menurut Fra Paulo dan Toms tahun 2000, fungsi aplikasi knowledge management dalam suatu organisasi ada 5, yaitu yang pertama intermediation, yaitu perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk mencocokkan to match kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara optimal. Dengan demikian, intermediation menjadi transfer pengetahuan berjalan lebih efisien. Yang kedua, externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repository eksternal dengan cara seefisien mungkin. Externalization dengan demikian adalah
menyediakan sharing pengetahuan. Yang ketiga, internalization adalah pengambilan extraction pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal dan menyaring pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Pengetahuan harus disajikan bagi pengguna dalam bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Maka fungsi ini mencakup interpretasi dan atau format ulang penyajian pengetahuan. Yang keempat, cognition adalah fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Cognition merupakan penerapan pengetahuan yang telah berubah melalui 3 fungsi terdahulu. Yang terakhir, measurement, yaitu kegiatan KM untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan kinerja dari solusi knowledge management. Lanjut ke 2.2, yaitu 5 elemen knowledge management. Menurut BAT tahun 2000 bahwa knowledge management memiliki elemen yang saling terkait satu sama lain, yaitu people, process, dan teknologi. 3 elemen knowledge management yaitu people, process, dan teknologi merupakan elemen penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi sistem knowledge management. Maka dikatakan bahwa knowledge management itu sendiri tidak lain adalah integrasi dari people and process yang kemudian dimungkinkan dengan teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, dan keahlian sehingga meningkatkan performansi organisasi. Model dari Collison dan Parsel 2001 menunjukkan kesan knowledge management. Lanjut ke 2.3, yaitu konsep kinerja. Definisi kinerja menurut Bibobo tahun 2007 berasal dari pengertian performance yang memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Hal senada dikemukakan oleh Sudarto tahun 1999 bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Dalam hal kinerja karyawan, diketahui kinerja karyawan dalam lingkup kajian administrasi negara adalah secara makro tujuan dan cita-cita dan harapan suatu bangsa diusahakan pencapaiannya perwujudan melalui organisasi yang disebut negara. Lanjut ke kinerja staf. Staf atau karyawan merupakan aset terpenting dalam sebuah organisasi, namun demikian tanpa didukung oleh kinerja yang maksimal, tentunya sebuah organisasi tidak akan maju dan berkembang. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dengan kemampuan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya. Lanjut, yang kedua, indikator kinerja. Sebuah organisasi didirikan tentunya dengan suatu tujuan tertentu, sementara tujuan itu sendiri tidak sepenuhnya akan dapat dicapai jika karyawan tidak memahami tujuan dari pekerjaan yang dilakukannya. Artinya, pencapaian tujuan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan akan berdampak secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, seorang karyawan harus memahami indikator-indikator kinerja sebagai bagian dari pemahaman terhadap hasil akhir dari pekerjaannya. Lanjut, yang ketiga, evaluasi kinerja staf. Pengertian evaluasi diartikan sebagai perbedaan yang dikerjakan dengan baku mutu untuk mengetahui apakah ada selisih. Dalam hal ini, evaluasi kinerja karyawan diarahkan untuk menyediakan informasi dalam membuat keputusan oleh pihak manajemen. Evaluasi dapat mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif menyiratkan bahwa evaluasi dapat dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, contohnya program, orang, produk, dan sebagainya. Sedangkan fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi, atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. Lanjut, yang keempat, manfaat penilaian kinerja sebagai staf. Sistem penilaian kinerja karyawan yang dijalankan dengan baik akan memberikan manfaat bagi pihak karyawan, penilaian, dan perusahaan itu sendiri. Manfaat karyawan menurut Rifai tahun 2005 adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan karyawan, umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, pengembangan membangun kekuatan dengan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin, adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi, kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana mereka dapat mengatasinya, suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapai harapan tertentu, adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks perjalanan, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. Perencanaan untuk meningkatkan kinerja. Selanjut ke poin selanjutnya, yaitu 2.4, hubungan knowledge management dengan kinerja.
Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau baku yang ada, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung, yaitu sumber daya manusia. Salah satu sistem manajemen yang menawarkan suatu disiplin yang memperlakukan intelektual sebagai aset yang dikelola adalah knowledge management menurut Honeycutt tahun 2005. Melalui knowledge management akan teridentifikasi pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan berbagai inovasi. Lanjut ke poin 2.5, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut bagaimana diterangkan di bawah ini. Yang pertama, Purwati tahun 2003 meneliti tentang pengaruh pengalaman terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Lanjut yang kedua, yaitu Soehardi tahun 2003 meneliti tentang analisis penerapan knowledge management dan learning organization dalam organisasi. Lanjut yang ketiga, Sunarta tahun 2005 meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individual. Dan yang keempat, Haryanti tahun 2006 meneliti tentang analisis faktor-faktor yang menjadi prediktor organisasi pembelajar untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima, Sucipto tahun 2007 meneliti tentang pengaruh faktor-faktor pendidikan, pelatihan, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap kinerja kepala desa. Lanjut ke poin 2.7, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari suatu penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Walaupun hasil penelitian hasil Kosasi dan Budiani tahun 2000 dengan menggunakan metode SM menyatakan bahwa personal knowledge, job prosedur, dan teknologi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Namun dari hasil penelitian Natalia dan Razak tahun 2011 dan Novaldi 2012 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda diperoleh bahwa personal knowledge, job prosedur, dan teknologi berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lanjut ke 2.8, yaitu definisi operasional. Baiklah, lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah korelasional. Adapun pengertian korelasional atau survei menurut pendapat Silalahi tahun 2009 adalah menyelidiki nilai-nilai dari dua atau lebih variabel dan menguji atau menentukan hubungan-hubungan atau relation atau antar hubungan yang ada di antara mereka di dalam suatu lingkungan tertentu. Menurut Sugiono tahun 2008, eksplanasi dimaksudkan bahwa penelitian ini merupakan tingkat penjelasan, yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti menjelaskan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Lanjut ke 3 titik poin ke selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Yang kedua, analisis statistik, yaitu terdiri beberapa subpoin, yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan yang terakhir analisis regresi. Dan poin selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Lanjut ke uji hipotesis. Dan ya, subpoin uji hipotesis adalah subpoin yang terakhir. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil materi sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa knowledge management sangat berpengaruh kepada kinerja tenaga kependidikan, di mana setiap tenaga kependidikan akan semakin aktif dan berkembang dalam mencari solusi-solusi baru dalam menghadapi permasalahan. Maka dari itu,
Pihak yang bertanggung jawab atas tenaga kependidikan harus meningkatkan pelatihan di setiap instansi agar dapat menyangkau tenaga kerja kependidikan supaya sesuai dengan kualitas di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.